Perkenalkan, nama saya Agustina Valo dengan NPM 53220026, mahasiswi aktif dari Universitas Timor, program studi Matematika Murni. Di sini, saya akan menjelaskan dan memberikan ciri serta contoh apa itu lahan kering. Pertanian lahan kering adalah sistem pertanian dilakukan di daerah yang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki ketersediaan air yang terbatas. Ciri yang pertama adalah faktor pembatas air yang memiliki curah hujan yang sangat terbatas. Dan ciri yang kedua adalah variasi tanaman terbatas, yaitu jenis-jenis tanaman yang sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah kelembaban rendah, yaitu kadar pH yang dimiliki tanah di Pulau Timur ini adalah asam. Apabila kita menumpahkan air ke dalam tanah, maka air tersebut akan cepat meresap. Dan yang keempat adalah suhu udara sangat asam. Apabila kita menumpahkan air ke dalam tanah, air tersebut akan cepat meresap. Yang keempat adalah suhu udara tinggi, yaitu suhu yang sangat panas karena terjadi pergeseran iklim. Yang kelima, unsur tanah yang terbatas, seperti singkatnya proses penanaman dalam 1 tahun. Dan yang keenam adalah kadar NaCl tinggi, yaitu kadar garam yang sangat tinggi yang terkandung dalam tanah. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa budidaya tebas bakar dianggap sebagai permasalahan di lahan kering, khususnya di Pulau Timur. Karena budidaya tebas bakar itu dapat merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah, sehingga proses penanaman dapat terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Demikian petani melakukan proses perpindahan dari lahan pertama ke lahan selanjutnya yang memiliki tujuan untuk mencari tanah yang memiliki unsur hara yang baru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu siklus biologi kimia, siklus hara, dan siklus evapotranspirasi. Yang pertama, siklus biologi kimia. Siklus ini merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Dalam daur ulang biologi kimia dikenal 2 macam daur, diantaranya daur atmosfer dan daur edofiktif. Merupakan daur unsur kimia pada daun tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosfer adalah daur yang unsur kimia pada daun tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biologi kimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua adalah siklus hara, merupakan proses penyerapan senyawa-senyawa kimia yang dibutuhkan untuk metabolisme dan pertumbuhan tanah. Dan yang ketiga, siklus evapotranspirasi, merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah atap, badan air. Kemudian, dalam lahan kering terdapat konsep pembangunan sumber daya di wilayah timur secara berkelanjutan yang mencakup ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam ekologi, terdapat pelestarian ekosistem air dan tanah dengan metode irigasi yang menghemat air dan ramah lingkungan. Selanjutnya, ekonomi. Dalam ekonomi, terdapat peningkatan produk pertanian dan pendapatan petani tanpa merusak sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah sosial budaya. Dalam sosial budaya, kita juga harus memahami apa itu tradisi dan budaya yang berada di lingkungan sekitar kita, yang berpengaruh terhadap sekitar kita. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.